Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvani Kristiani dari Prodi Farmasi Reguler Sore. Di sini saya akan menjelaskan praktikum mikrobiologi yang berjudul Morfologi Kapang dan Kamir. Untuk tujuan praktikum yaitu mempelajari morfologi kapang dan kamir pada sampel tertentu. Kemudian ada dasar teorinya. Pada dunia mikroba, jamur termasuk divisio Mycota atau fungi. Mycota berasal dari kata mykes atau dalam bahasa Yunani yang disebut juga fungi. Ada beberapa istilah yang dikenal untuk menyebut jamur, yaitu mushroom atau jamur yang dapat menghasilkan badan buah besar, termasuk jamur yang dapat dimakan. Mold yaitu jamur yang berbentuk seperti benang-benang. Kamir adalah jamur bersel satu. Jamur merupakan jasad eukariot yang berbentuk benang atau bersel tunggal, multiseluler, dan uniseluler. Sel-sel jamur tidak berklorofil. Dinding sel terbentuk dari kitin dan belum ada diferensiasi jaringan. Jamur bersifat hemoroganeoheterotrof karena memperoleh energi dari oksidasi senyawa organik. Jamur memerlukan oksigen untuk hidup. Habitat atau tempat hidup jamur terdapat pada air dan tanah. Cara hidupnya bebas atau bersimbiosis. Tumbuh sebagai saprofit atau parasit pada tanaman, hewan, dan manusia. Perbedaan kapang dan kamir yaitu untuk permukaan koloni kamir kusam, sedangkan kapang berbentuk seperti kapas atau serbuk. Untuk sel kamir yaitu uniseluler, sedangkan kapang multiseluler. Reproduksi pada kamir yaitu bertunas, sedangkan pada kapang spora seksual atau aseksual. Untuk pigmen warna pada kamir itu tidak ada, sedangkan pada kapang ada berwarna hitam, abu-abu, atau hijau. Kapang merupakan fungi yang berfilamen atau mempunyai miselium. Miselium merupakan kumpulan dari hifa. Pada beberapa kapang, hifanya tidak mempunyai dinding atau disebut aseptate hifa. Untuk hifa yang memiliki dinding pembatas disebut aseptate hifa. Hifa ada yang berfungsi untuk mengabsorpsi nutrisi dan ada hifa yang berfungsi untuk reproduksi. Adapun sifat fisiologis dari kapang yaitu 1. Kebutuhan air. Pada umumnya, kebanyakan kapang membutuhkan air minimal untuk pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan kamir dan bakteri. Kadar air bahan pangan kurang dari 14-15%. Misalnya pada beras dan serealia dapat menghambat atau memperlambat pertumbuhan kebanyakan kamir. Kemudian untuk suhu pertumbuhan, kebanyakan kapang bersifat mesofilik yaitu tumbuh baik pada suhu kamar. Tetapi beberapa dapat tumbuh pada suhu lebih tinggi dari suhu kamar. Beberapa kapang bersifat psikotropik dan beberapa bersifat termofilik. Kemudian ketiga ada kebutuhan oksigen dan pH. Semua kapang bersifat aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kapang dapat tumbuh pada kisaran pH yang luas, yaitu 2-8,5. Tetapi biasanya pertumbuhannya akan lebih baik pada kondisi asam atau pH rendah. Kemudian makanan. Pada umumnya kapang dapat menggunakan berbagai komponen makanan, dari yang sederhana hingga kompleks. Kebanyakan kapang memproduksi enzim hidrolitik, yaitu amilase,
tinase, proteinase, dan lipase. Kemudian yang terakhir untuk komponen penghambat. Beberapa kapang mengeluarkan komponen yang dapat menghambat organisme lainnya. Komponen itu disebut antibiotik. Misalnya penisilin yang diproduksi oleh Penicillium microrhizaeum. Pertumbuhan kapang biasanya berjalan lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan kamir dan bakteri. Kemudian untuk alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum morfologi kapang dan kamir yaitu ada mikroskop, kaca preparat, penutup kaca preparat, bunsen, jarum ose, botol semprot, dan sumber cahaya. Dan bahan yang digunakan ada sampel oncom, sampel tempe, larutan alkohol, aquades, biakan murni aspergillus, lalu kertas hisap. Prosedur kerja yang digunakan yaitu yang pertama, siapkan mikroskop. Kemudian, bersihkan kaca preparat dengan larutan alkohol. Lalu, pastikan kering. Lalu, ditambahkan setetes aquades. Ketiga, bakar jarum ose sampai membara. Keempat, celupkan ose ke dalam larutan alkohol. Lalu, lewatkan jarum ose maju mundur di dekat lampu bunsen. Lalu, ambil satu ose sampel atau biakan murni, yaitu bisa pada tempe, oncom, dan biakan murni aspergillus. Kemudian, letakkan pada permukaan kaca preparat yang sudah ditetesi aquades. Tutup dengan penutup kaca preparat. Lalu, lakukan secara aseptik di dekat bunsen. Kemudian, diusahakan tidak ada gelembung yang masuk. Lalu, lakukan pengamatan dengan mikroskop. Yang terakhir, amati morfologi sampel atau biakan murni. Hasil pengamatan pada morfologi kapang dan kamir. Yang pertama, pada sampel tempe, bagian yang diambil yaitu hifa putih. Hasil pengamatannya terdapat seperti rizoid. Kemudian pada sampel oncom, hifa yang diambil hifa hitam atau orange. Hasil pengamatannya terdapat hifa-hifa. Kemudian yang ketiga, pada sampel aspergillus, bagian yang diambilnya ada hifa hitam. Hasil pengamatannya terdapat bulat-bulat yaitu conidia. Kemudian gambar pengamatan pada sampel tempe yaitu ada garis-garis dan serabut-serabut. Kemudian hasil pengamatan pada mikroskop ada butiran-butiran garis seperti akar serabut juga dan butiran-butiran kecil di tengahnya. Kemudian pada sampel oncom yaitu ada serabut-serabut banyak. Kemudian pada sampel aspergillus seperti ada batang tumbuhan, lalu ada bintik-bintik kecil yang bergelumbul. Pembahasan pada praktikum morfologi kapang dan kamir yaitu praktikum mikrobiologi pada morfologi kapang dan kamir yaitu untuk mempelajari morfologi kapang dan bakteri pada sampel tempe, oncom, dan biakan murni aspergillus. Selain itu, sebagai analis mampu menggunakan alat mikroskop. Fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Bila sumber nutrisi tersebut diperoleh dari bahan organik mati, maka fungi tersebut bersifat saprofit. Dalam hal ini, fungi bersifat menguntungkan sebagai elemen daur ulang yang vital. Beberapa fungi dapat bersifat parasit dengan memperoleh senyawa organik dari organisme hidup. Dalam hal ini, fungi bersifat merugikan karena menimbulkan penyakit pada manusia, hewan maupun tanaman.
Kebanyakan jamur termasuk dalam kelompok kapang. Tubuh vegetatif, karena kapang berbentuk filamen yang panjang bercabang seperti benang yang disebut hifa. Hifa akan memanjang dan menyerap makanan dari permukaan substrat. Hifa-hifa membentuk jaring-jaring benang kusut disebut miselium. Perbedaan antara kapang dan kamir. Kapang mempunyai filamen, sedangkan kamir tidak mempunyai filamen. Kemudian kapang itu hidup parasit atau patogen dan dalam jaringan lainnya, sedangkan kamir hidup saprofit dalam tanah. Dan dalam kapang yaitu bersel ganda, sedangkan dalam kamir bersel tunggal. Sekian presentasi tentang mikrobiologi, yaitu morfologi kapang dan kamir yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.